Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Herunisa dengan NPM 23120111110. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori dan konsep negara hukum dunia dan bagaimana kondisi negara hukum di Indonesia. Konsep negara hukum selain memiliki pengertian bukan negara kekuasaan juga memiliki beberapa pengertian lain. Di antaranya yaitu adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, lalu adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan yang terakhir adalah menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Dan tindakan penguasaan negara tersebut harus dibatasi oleh hukum yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya ada 3 prinsip dasar bagi negara yang menganut paham negara hukum, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua kesetaraan di hadapan hukum, dan yang ketiga adalah penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. 3 ciri utama yang pasti akan ada di negara hukum. Yang pertama, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. Yang ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum dunia, ada 2 sistem yang berlaku, yaitu yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, dan yang kedua adalah Anglo-Saxon atau common law. Pada hukum Eropa kontinental, tujuan utamanya adalah adanya kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut dapat terwujud apabila melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental ini atau civil law, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, karena hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan batas wewenangnya saja. Selanjutnya, dalam hukum Eropa kontinental ini, sumber hukum utamanya adalah undang-undang dan hukum yang dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dan pada sistem hukum Eropa kontinental ini, jurisprudensi tidak bersifat mengikat. Selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Pada sistem hukum ini, sumber hukum utamanya adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan, atau yang biasa disebut dengan jurisprudensi. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut doktrin preseden yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim yang lain dari putusan yang sudah ada sebelumnya. Jika putusan tersebut telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat memutuskan yang berbeda dengan putusan sebelumnya berdasarkan 3 nilai, yaitu nilai keadilan, akal sehat, dan nilai kebenaran. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Selanjutnya adalah konsep negara hukum di Indonesia. Indonesia menganut konsep bernegara hukum sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari kesepakatan bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang aktif atau dinamis. Model negara hukum seperti itu menjadikan negara sebagai pihak yang aktif untuk berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila yang berfungsi sebagai kumpulan dari nilai-nilai dasar dari kelima sila yang ada, yaitu pertama, ketuhanan Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga negara hukum Indonesia yang dijalankan harus senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan teori dan konsep negara hukum dunia dan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.